Halo, jumpa lagi sama saya. Kali ini kita akan menjelaskan masalah tentang contrary meaning dalam TOEFL paper base untuk bagian listening. Oke. Nah, kamu bisa lihat di poin 7 unit 3 listening itu ada apa namanya? Pembahasannya. Kemarin kita sudah membahas masalah negatif dan non negatif. Kali ini kita membahas masalah contrary meaning. Nah, seperti yang dibilang di samping kanan ini, coba kamu bisa lihat sama-sama. The listening section will also ask about the opposite meaning of certain English expression. Jadi dalam bagian listening ini juga ada soal-soal yang membahas masalah yang menguji kemampuan kita, kemampuan pendengaran kita, kemampuan komprehensi kita tentang uh, makna yang berlawanan. Berlawanan. Oke. Okay. This expression will always use the word which and if clause conditional type 2 and 3. Jadi ada kondisi-kondisi, bukan kondisi ya, tapi pernyataan-pernyataan yang muncul biasanya itu menggunakan kata-kata wish atau kata-kata if. If if conditional mungkin sudah diajarkan di uh, structure, tapi di sini yang kita tes yang sudah diajarkan di structure itu kamu bisa dengar nggak kalau orang bilang ya, di bagian listening. Nah, singkat saja, yang pertama kita lihat, pertama kita bagi dua dulu. Ada wish, ada if conditional ya. Pertama kita bagi dua. Oke, singkat saja ketika membahas contrary meaning dalam listening untuk TOEFL PBT, kita bahas dua hal. Seperti yang saya bilang tadi, ada wish, ada if. Nah, ada wish, ada if. If ini if conditional. Kalau wish itu dia lebih ya, pada harapan, harapan. I wish, saya berharap, saya berharap, saya berharap. Nah, saya jelasin konsepnya aja nih. Konsepnya aja seperti apa. Jadi biar singkat, gak lama-lama. Nanti kamu bisa explore sendiri melalui bahan yang saya kasih ya. Oke. Yang pertama, kita main di wish dulu. Yang pertama, kita lihat key information about wishes di sini. Poin satunya, an affirmative wish implies a negative reality. Masih ingat afirmasi itu apa? Afirmasi itu pernyataan yang tidak mengandung negasi di dalamnya. Kebalikan dari negasi. Negasi itu pernyataan yang mengandung penyangkalan di dalamnya. Atau penafian. Atau simpelnya yang mengandung tidak. Atasnya ada tidak ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Coba lihat lagi video yang kemarin. Nah, kalau afirmasi kebalikannya. Nah, an affirmative wish berarti wish yang tidak mengandung penyangkalan bisa bermakna realita yang negatif. Ini kita bermain di pernyataan dan realitanya seperti apa. Ada pernyataan dan realita. Contoh yang affirmative wish ini. I wish I had time to help. Saya harap saya punya waktu untuk membantu. Kamu bayangkan begini, ketika orang masih berharap punya waktu untuk membantu, ketika dia bilang harapan itu, apakah sudah kejadian atau belum? Saya kira belum kan? Belum kejadian. Kalau dia udah kejadian, dia nggak bilang I wish lagi, nggak bilang lagi saya berharap. Langsung saja ya sudah I had time to help. Saya punya waktu untuk membantu. Masalahnya ketika dia bilang wish itu kejadian atau tidak? Tidak kejadian. Berarti kalau orang bilang I wish I had time to help, berarti
berlawanan dengan realitanya. Realitanya dia tidak ada waktu untuk membantu. No time to help. Makanya di meaningnya no time to help. Karena berbeda dengan realitanya. Nah, uh, di mana nih affirmative wish-nya? Kamu lihat I wish I had time to help ini dalam kalimat ini, dalam pernyataan ini ada penanda penyangkalan, tidak ada no-nya, tidak ada tidak don't-nya, tidak ada not-nya, tidak ada prefix negatifnya, tidak. Nggak ada kan? Mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Oleh karena itu, karena dia nggak ada, ya dia afirmatif. Kemudian negative wish implies negative reality. Ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi nggak ada negasinya, sekarang ada negasinya. I wish I did not have time to help. Saya harap saya tidak punya waktu. Ada tidaknya. Nah ini maka ini yang penanda di negasi. Saya harap saya tidak punya waktu untuk membantu. Kalau masih bilang saya berharap saya tidak punya waktu untuk membantu, berarti kejadian dia tidak punya waktu untuk membantu itu nggak terjadi kan. Dia berharap itu terjadi tapi nggak terjadi kan. Yang terjadi adalah dia punya waktu untuk membantu. Itu konsepnya, itu realita dengan pernyataan yang dibilang itu. Ketika wish itu diucapkan, ketika harapan itu diucapkan, terjadi tidak realita. Gara-gara realitanya nggak terjadilah maka dia mengucapkan wishnya, mengucapkan harapannya. Saya berharap kayak gini, saya berharap begini. Ketika kita berharap kan realitanya belum kejadian kan, atau realitanya berbalik dengan apa yang kamu inginkan kan begitu ya. Nah itu tuh konsep yang tadi. Sekarang kamu lihat, pokoknya apapun bentuk tenses yang keluar, apapun bentuk kalimat yang keluar, ada negasi atau tidak negasi, tensesnya terjadi di present, terjadi di past, terjadi di kapan saja dalam rentang 3 waktu itu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, terjadi di mana saja terserah lah. Pokoknya atas nama dia masih berwish, masih berharap, pada saat itu realitanya belum realita dari wish dia itu berbalik, maksudnya berlawanan, tidak sama. Makanya contrary meaning jadinya. Kita lihat tuh yang bawahnya ada past tense verb. Verb yang past tense implies a present reality. Verb yang past tense menunjukkan, bermaksud atau menunjukkan, bermakna realita yang sekarang, yang present. Ini past tense, ini bentuk grammarnya. Present itu bentuk grammarnya. I wish he were at home. Di mana past tense-nya di sini? I wish he were at home di sini. Were-nya ini penanda penanda past tense-nya. Saya harap dia tadi di rumah. I wish he were at home. Saya harap tadi dia di rumah. But he's not home. Sekarang dia nggak di rumah. Dia nggak di rumah. Saya harap tadi dia di rumah, tapi sampai sekarang dia nggak di rumah kan. Kemudian a past perfect tense verb implies nih past reality, kejadian di masa lalu. Wishnya di masa lalu, yang kejadian di masa lalu. Ini kan past perfect ya. He had been itu jadi past perfect, yang menjadikan penanda past perfect ya. I wish he had been at home. Saya harap dia tadinya itu di rumah, tapi tadi juga nggak ada di rumah dia. Nah, begitu. He was not at home kan, karena dia berharap tadinya ada di rumah. Berarti tadinya itu nggak di rumah. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Kamu lihat kan, konsep dasarnya saja. Memahami konsep itu tinggal biasakan diri dengan grammar-grammar yang berbeda, bentuk-bentuk kalimat yang berbeda. Konsep dasarnya. Wish and reality.
wish and reality. Nih, wish and reality sudah itu konsepnya. Kamu lihat, kamu harus bisa melihat, mendengar wishnya, dan kamu harus pada saat yang sama berpikir tentang realita dari wish tersebut. Oke. Oke, kita selesaikan itu wish selesai karena singkat saja. Nah, kemudian key information about untrue condition. Oke, informasi tentang kondisi yang tidak benar, tidak terjadi juga. Sebenarnya sama saja konsep dasarnya. Tapi kali ini kita pakai if. If berarti if conditional, yang ini tadi berarti apabila. Apabila. Jika. Apabila, jika. Apabila, jika, dan kawan-kawan. Saya bagi dulu tadi ada. Saya bagi dia. Afirmatif. Oke, afirmatif wishnya sama dengannya. Oh, salah. Nanti ribet aja kamu pikirkan ya, nggak salah. Ini kamu lihat di sini saja, sampingnya sudah ada. Untrue condition. An affirmative condition implies negative reality. Bentuk cara membuat kalimat pakai if clause itu kan sudah diajarkan dalam structure. Nah, sekarang bagaimana kamu spottingnya dalam, kamu bisa men-spot ketika dibilang sama orang kedua itu bla bla bla, kamu langsung oh ini pakai if dia. Bagaimana kamu men-spotting itu? Dan if seperti apa, realitas seperti apa, terus bagaimana kamu melihat jawabannya. Dalam listening itu yang diuji. An affirmative condition implies negative reality. Kondisi yang afirmatif artinya, ke afirmatif di sini kayak tadi ya, artinya sama, afirmasi. Implies negative reality, konsepnya masih sama dengan yang wish pertama. If she were at home, jika dia di rumah, she could do it. Jika dia di rumah tadi, dia bisa melakukannya. Sekarang kamu yang jawab. Kalau orang masih berbicara, jika dia di rumah tadi dia bisa melakukannya, tadi dia di rumah atau tidak? Nah, tidak kan? Not at home. Dia nggak di rumah. Ya kalau dia di rumah bisa melakukannya. Tadi dia nggak di rumah. Nah kan kalau masih berbicara kalau. Jika, apabila dia di rumah, apabila tadi dia di rumah dia bisa melakukannya. Jika, kalau. A negative condition implies an affirmative reality. If she were at home, she weren't at home. Mana negasinya di were not itu, weren't at home. She could do it. Jika dia tidak di rumah tadi, dia bisa melakukannya. Masih jika, apabila dia tidak di rumah tadi, masih kalau dia tidak di rumah tadi, dia bisa melakukannya. Masalahnya, apakah dia tadi di rumah? Dia di rumah. Kan kalau tidak di rumah, dia bisa melakukannya. Tadi ya. Tadi. Were not. Jadi kalau dia tadi tadi dia tidak di rumah. Jadi dia di rumah. Kamu balikkan aja realitanya. Contrary meaning, berlawanan. Oke, berlawanan. Past tense, kamu lihat lagi di bawah itu biar jelas singkat saja. Past tense implies, nah ini masuk past tense. Implies a present reality. Past tense implies present reality, maksudnya past tense-nya if I had money. If I had money itu ada had, itu penanda, salah satu penanda past tense. If I had money, jika dulu saya punya duit, atau jika kemarin-kemarin itu saya punya duit, jika di masa lalu itu saya punya duit.
Udah saya beli. Udah saya beli itu. Nah, ini orang masih berbicara jika, apabila. Dia beli atau tidak. Dia punya uang atau tidak. Jelas dia nggak punya uang. Kan katanya jika punya uang, berarti kan belum punya duit. Kalau udah ada duit, dia tinggal bilang, I had money, I would buy it. Saya punya uang, saya beli. Selesai masalahnya. Tapi kan berbicara jika, kayak tadi lagi, kayak kayak yang di atas tadi berbicara hal-hal yang tidak kejadian. Atau lihat yang kedua, a past perfect verb implies a past reality. If I had money, sama. If I had money, I would have bought it. Jadi sama. If I had money, sama. Jika saya punya uang. Jika saya punya uang dulu itu. Jika dulu saya punya uang, I would have bought it. Saya beli itu. Sama di dalam money. Mau diganti-ganti seperti apa grammarnya, waktunya, kalau kamu udah paham konsep bahwa realita itu berbeda dengan apa yang dengan pernyataannya, maka kamu akan cukup mudah untuk melihat. Tinggal biasakan diri aja dengan grammar-grammar yang berbeda. Untuk mendengar, maksud saya, tinggal biasakan diri dengan grammar-grammar yang berbeda. Kemudian kamu dengar yang kayak gini, bentuk kayak gini, keluarnya sering-sering aja didengar gitu. Kemudian head, ini agak berbeda sedikit satu ini agak berbeda. Kamu harus perhatikan yang ini. Head can be used without if. Head bisa dipakai tanpa if. Kalau tadi kan kita lihat if. Tadi kita lihat if this then this, if this this, if this. If she were at home, she could do it. If I had money, I would have bought it. If I had money. Nah, sekarang if ini kita ganti. Kita ganti menjadi had. Kalau tadi if I had money, sekarang had I had money ya. Pernah dengar gak? Had I had money, I would have bought it. Itu sama kayak kita pakai if. Kamu jangan bingung ketika kamu mendengar had I had money, I would have bought it. Jika saya punya uang, saya akan beli. Jika saya punya uang kemarin di masa lalu itu kejadiannya. Saya buktinya nggak punya uang. Nah, itu tadi. Kamu jangan bingung sama had kalau dimulai di awal. Kalau dimulai di awal, penanda kalau dia if. Kamu artikan saja. Kalau orang bilang had I had money, udah kamu dalam kepala, oh if I had money gitu. Jadi biar nggak bingung ya. Ya, begitu saja. Nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di ini karena bagi mahasiswa saya, jadi tolong tanyakan mahasiswa sekalian, tolong tanyakan itu di grup WhatsApp yang sudah kita buat untuk belajar online ini ya. Oke, jadi ada dua, ingat. Contrary meaning ada dua dalam listening. Yang biasa dipakai itu wish dan if. Kemudian wish, konsep dasarnya sama if, kamu bedakan mana pernyataan, mana realita. Apa yang diharapkan belum terjadi. Kalau sudah terjadi, ya nggak diharapkan lagi untuk terjadi. Apa yang masih diinginkan, jika begini, saya akan begini, belum terjadi. Kan jika, kan apabila, kan kalau. Maka realitanya berbeda, maknanya berbeda. Nah, ini tinggal latihan aja sering-sering, konsepnya sudah paham nih. Tinggal tangkap orang kedua bilang apa, terus kamu analisa. Dia bilang begini, berarti maknanya harus berbeda dari apa yang dibilang sama dia. Tinggal tangkap itu. Oke, sering-sering latihan. Karena begini, nanti kasusnya, oh Pak, saya udah tahu strateginya, saya sudah tahu strateginya begini. Kalau if begini, kalau wish begini. Tapi saya nggak ketangkap itu. Tapi saya kedengaran aja enggak gitu.
paham aja nggak maksudnya apa. Nah, itu sering-sering latihan aja. Itu sering-sering latihan. Itu masalah latihan. Ini kalau yang ini yang kita bahas adalah strategi. Ini beda. Kalau yang tadi, kalau kamu menangkap aja belum bisa, itu sering-sering latihan. Pelan-pelan, pelan-pelan, nggak ada yang tanpa usaha tuh nggak ada. Nggak bisa diinstal bahasa Inggris itu ke dalam, atau bahasa apa saja lah, ilmu itu diinstal, ting, install langsung jadi apa namanya, master. Ini bukan filometrik gitu ya, kawan-kawan sekalian. Silahkan dipelajari lagi nanti di rumah. Semoga video ini bisa membantu sedikit tentang penjelasan masalah contrary meaning. Thank you very much. See ya.